Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini yaitu fikih kontemporer, yang mana materi pada hari ini yaitu abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation, yang akan disampaikan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Aldi Gustika Chandra, Eva Susanti, dan Hari Salvia. Baiklah, untuk materi poin yang pertama tentang abortus yang akan disampaikan oleh Aldi Gustika Chandra, saya sendiri, yang mana abortus ataupun bisa disebut juga dengan aborsi yang sering kita dengar. Kata aborsi berasal dari bahasa Latin abortus. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu abortion. Secara etimologi, aborsi adalah penguguran anak sehingga ia tidak dapat hidup. Adapun secara terminologi yaitu praktek seorang wanita yang mengeluarkan janinnya, baik dilakukan oleh diri sendiri maupun bantuan orang lain. Dalam istilah hukum, berarti mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, sebelum dapat lahir secara alamiah. Istilah aborsi diartikan juga untuk semua kehamilan yang berakhir sebelum periode vitabilitas janin, yaitu yang berkisaran sebelum berat janin 500 gram. Pengguguran kandungan dalam bahasa Arabnya yaitu ijhad, merupakan bentuk masdar dari ajhada. Artinya wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dan keadaan belum sempurna, atau lahir janin karena dipaksa. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lugawiyah. Akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilahnya di beberapa tempat dengan istilah Arab isqat atau menjatuhkan, tar membuang, ilqa melempar, dan imlas melahirkan dalam keadaan mati. Kemudian macam-macam aborsi. Aborsi ada dua macam. Yang pertama aborsi spontan, yaitu aborsi yang tidak disengaja. Bisa menjadi aborsi ini bisa disebabkan oleh penyakit demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan sebagainya. Aborsi spontan ini oleh ulama disebut isqal al-firu, yang berarti aborsi yang dimaafkan karena keguguran seperti ini yang tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, aborsi yang sengaja ataupun abortus provocatur, yang mana aborsi ini disengaja oleh wanita untuk mengeluarkan janinnya secara paksa. Kemudian penyebab abortus atau aborsi. Yang pertama, kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kemudian kelainan pada plasenta, faktor ibu seperti penyakit yang kronis. Kemudian kelainan yang terjadi pada organ kelamin ibu seperti gangguan pada mulut rahim, kelainan bentuk rahim terutama rahim yang lengkungannya di belakang. Kemudian pandangan aborsi menurut Islam. Para fuqaha telah sepakat akan haramnya pengguguran kandungan setelah ditiupkannya ruh. Adapun abortus ataupun aborsi apabila dilakukan sebelum ruh ditiupkan pada janin, yaitu sebelum berumur 4 bulan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Muhammad Ramli dalam kitabnya An-Nihayah, membolehkan abortus dengan alasan belum bernyawa. Ada pula ulama yang memandangnya makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami pembuahan. Kemudian menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah,
Dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengharamkan abortus pada tahap ini belum bernyawa. Kemudian menurut Muhammad Shaltut menyatakan bahwa sejak bertemu sel sperma dengan ovum atau sel telur, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun si janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan. Hukum aborsi adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Indikator darurat antara lain indikator medis seperti terancamnya nyawa ibu apabila dilakukan aborsi. Kemudian indikator sosial ekonomi, dalam hal ini berkaitan langsung kehidupan seorang yang sangat berat. Kemudian indikator politik, indikator fisiologi. Kemudian ajaran Islam membolehkan terjadinya pencegahan terjadinya kehamilan, tetapi melarang mengadakan pengguguran kandungan baik bersifat menstrual regulation maupun aborsi. Jadi itulah penyampaian dari saya tentang abortus ataupun aborsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Albiah, NIM 1801039 akan mencoba membacakan atau melanjutkan hasil makalah dari kelompok kami. Yang mana B, sterilisasi. Yang pertama, pengertian dari sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau perempuan dengan jalan operasi pada umumnya agar tidak menghasilkan keturunan. Dengan demikian, sterilisasi berbeda dengan cara alat kontrasepsi pada umumnya, hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau vas ligation, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis atau pabrik sperma dengan kelenjar prostat atau gudang sperma, sehingga sperma tidak mengalir keluar penis atau uretra. Sedangkan sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi atau tubal ligation, yaitu pemutusan hubungan saluran atau pembuluh sel telur atau tuba falopi yang menyalurkan ovum menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur tidak dapat keluar atau memasuki rongga rahim. Sementara itu, sperma yang masuk ke dalam vagina wanita itu tidak mengandung spermatozoa, sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun koitus tetap normal tanpa gangguan apapun. Sterilisasi untuk lelaki maupun wanita sama dengan abortus bisa mengakibatkan kemandulan sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan. Oleh karena itu, Interrelation Planned Parenthood Federation atau IPPF tidak menganjurkan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat atau cara kontrasepsi. Yang kedua, cara sterilisasi. A. Tubektomi adalah menghalangi telur melewati saluran telur sehingga tidak terjadi konsepsi dengan sperma. Yang kedua, yang B, kemudian menilaparotomi adalah teknik dengan syaratan sebesar 3 cm di atas pubis Anda untuk kemudian dilakukan ligasi tuba. Selanjutnya, vasektomi, yang artinya pemotongan sebagian 0,5 cm kurang dari 1 cm saluran benih sehingga terdapat jarak di antara ujung saluran benih bagian sisi testis dan saluran benih bagian sisi lainnya yang masih tersisa pada masing-masing kedua ujung saluran. Yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan sehingga saluran menjadi buntu atau tersumbat. Yang ketiga, pandangan Islam tentang Sterilisasi baik untuk lelaki maupun perempuan menurut Islam pada dasarnya haram atau dilarang karena ada beberapa hal, yaitu yang pertama, sterilisasi atau vasektomi atau tubektomi berakibatkan kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni laki-laki dan perempuan selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-citanya.
Selanjutnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi. Yang selanjutnya, melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain. Tetapi walaupun melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis, maka sudah tentu Islam akan membolehkan, karena keadaan semacam itu sudah sampai ke tingkat darurat asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedar saja. Menurut fatwa MUI Pusat tahun 1983 tentang larangan atau haram sterilisasi wanita atau pria dengan alasan sterilisasi dapat membantu akibat kemandulan tetap, sedangkan menurut Musfuk Zuhdi, sterilisasi dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-lamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Susanti dengan NIM 1801029 akan melanjutkan membaca materi makalah kami yang berjudul Menstrual Regulation. Menstrual Regulation secara alifah artinya pengaturan menstruasi atau haid. Dalam praktiknya, menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata ia hamil, maka ia minta dibereskan janin tersebut atau menggugurkan janinnya tersebut. Pada hakikatnya, menstrual regulation merupakan aborsi provocatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis berarti menstrual regulation ini merupakan pembunuhan janin secara terselubung. Pandangan Islam tentang menstrual regulation, yaitu menstrual regulation adalah pengobatan sirkulasi menstruasi, yang artinya di sini menstrual regulation ini dapat dilakukan pada wanita yang sedang subur dan banyak dilakukan pada saat melakukan ibadah haji. Secara medis, menstrual regulation ini diperbolehkan, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Menurut pandangan agama, menstrual regulation ini dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan atau menghalangi suatu ibadah wajib, tetapi lain halnya apabila dilakukan menstruasi regulation ini dengan sengaja. Regulation ini yaitu pada ibadah yang dilakukan oleh wanita seperti ibadah saum, yaitu ibadah yang dilakukan dengan cara membayarnya di bulan lain selain bulan Ramadan. Dalam hal itu tidak diperbolehkan dilakukan karena melawan takdir seorang perempuan yang setiap bulannya mengalami haid, dan dalam pandangan medis pun tidak memperbolehkannya apabila dilakukan menstrual regulation ini untuk tujuan lain, karena secara medis itu disebut dengan penyalahgunaan. Sekian materi makalah kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.